Allah yang Maha Segalanya memiliki banyak nama baik sebagai bukti kekuasaannya. Nama-nama Allah yang baik yang wajib diketahui ada 99. Di antara nama-nama tersebut ada 2 nama yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya sebagai pencipta dan penguasa alam semesta ini, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Allah memiliki sifat Maha Pemaaf dan Maha Pengampun bagi hambanya. Setiap perbuatan tentu ada balasannya. Ketika manusia berbuat kejahatan dan dosa, maka Allah memerintahkan untuk segera bertaubat, memohon ampunan kepadanya. Orang yang berbuat jahat di dunia tentu akan mendapatkan balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Balasan di dunia adalah salah satu cara untuk mengurangi siksaan kelak di akhirat. Al-Ghaffar artinya adalah yang Maha Pengampun. Asma Allah Al-Ghaffar berasal dari kata Ghafaro yang artinya menutupi atau merahasiakan. Jika Al-Ghaffar diartikan sebagai Allah yang Maha Mengampuni, maka dapat diterjemahkan bahwa Allah adalah zat menampakkan dan menutupi kejelekan hambanya di dunia. Ampunan yang diberikan Allah yaitu dirahasiakan dan diampuninya dosa-dosa dengan karunia dan rahmat yang dimilikinya. Menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama, sifat Al-Ghaffar berarti Allah menutupi banyak hal yang semuanya menjadi kemaslahatan untuk umat manusia. Di antaranya adalah Allah menutupi sisi dalam organ tubuh manusia sehingga tidak terlihat kotoran-kotoran yang ada di balik perut kita ini. Yang kedua, Allah menutupi isi hati seseorang. Seandainya orang lain mengetahui isi hati kita yang kebetulan di dalam hati sedang ada rasa benci terhadap seseorang, tentu betapa merepotkannya hidup ini. Namun Allah menutupi isi hati kita sehingga orang lain tidak akan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah Allah menutupi kesalahan-kesalahan manusia. Alangkah banyaknya orang yang berdosa di dunia ini. Alangkah banyaknya orang yang berbuat maksiat, tetapi Allah menutupi aib-aib mereka. Allah menutupi keburukan-keburukan kita. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Memberikan pengampunan adalah hal mutlak milik Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap selesai sholat. Dan kita berharap Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat, karena ampunan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan, apa yang kita lakukan jika terlanjur berbuat dosa? Lalu, kepada siapa kita memohon ampun jika berbuat dosa? Karena seorang raja, presiden, ataupun
Siapapun penguasa belum tentu mau memberikan ampunan kepada rakyatnya yang bersalah. Tetapi Allah yang Maha Pengampun sudah pasti memberikan ampunannya kepada hamba-hamba yang memohon, karena Allah memiliki sifat Al-Ghafar. Oleh karena itu, terjawab sudah kepada siapa kita akan memohon ampun. Tentu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah sangatlah luas. Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya yang memohon ampun, sebagaimana firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 133. Allah telah menyatakan bahwa dirinya memiliki pintu ampunan yang sangat luas. Allah juga mempersilahkan hamba-hambanya untuk memohon ampun hanya kepadanya. Jika orang-orang memohon ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, pastilah akan diterima tobatnya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu dan kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada. Jangan sampai kita dilupakan oleh keindahan kehidupan dunia yang semu dan melupakan kehidupan akhirat yang kekal. Jika kita tenggelam dalam kehidupan dan perbuatan dosa terus-menerus, kelak di akhirat azab Allah telah menunggu. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Hanya satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, setelah kita mengetahui arti dari Asma Allah Al-Ghafar dan mengetahui maknanya, maka bagaimana cara kita meneladani Asma Allah Al-Ghafar? Meneladani Asma Allah Al-Ghafar. Sebagai hamba Allah, kita semestinya meneladani sifat Allah Al-Ghafar dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang meneladani sifat Al-Ghafar adalah orang yang memiliki sifat yang pertama pemaaf atau suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, menutupi kesalahan atau aib orang lain. Yang ketiga, memiliki rasa belas kasihan. Yang keempat, tidak menganggap kesalahan sebagai celah atau dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Kita dapat meneladani Allah melalui sifat Al-Ghafar dengan cara memiliki sifat-sifat tersebut, yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain atau pemaaf. Memaafkan orang lain adalah suatu kebaikan dan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, serta oleh dan untuk siapa saja. Kita tidak dibenarkan bersikap keras hati dan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Allah memerintahkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, seperti yang diterangkan dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 14 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi
liyajziya qaumam bima kanu yaksibun, yang artinya, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sifat pemaaf adalah sifat yang mulia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 43 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamau sabaru wa ghafaru inna dzalika lamin azmil umur, yang artinya, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Yang ketiga, cara kita untuk meneladani Asma Allah Al-Ghafar adalah mengingat kebaikan dan melupakan keburukan orang lain. Dengan selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang diberikan orang lain dan mudah melupakan keburukan orang lain, dapat membuat kita mudah menerima dan mudah memaafkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan alangkah baiknya jika kita mudah memaafkan kesalahan satu sama lain agar tercipta kehidupan yang harmonis. Keteladanan yang keempat yang dapat kita ciptakan adalah menutupi dan merahasiakan aib seseorang yang telah kita ketahui. Allah telah memberikan kebaikannya dengan menutupi setiap aib yang dilakukan oleh manusia, agar manusia tidak merasa hina dan malu di depan manusia lain. Maka kita sebagai hambanya juga harus meneladani sifat tersebut, yaitu dengan cara tidak membuka aib orang lain di depan umum. Dan yang berikutnya yang dapat kita lakukan untuk meneladani Asma Allah Al-Ghafar adalah tidak perlu menceritakan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Menceritakan kesalahan orang lain di depan semua orang hanya akan mendapatkan masalah baru dan menambah kesalahan kita di depan Allah. Jika ada seseorang yang berbuat kesalahan kepada kita, sebaiknya kita simpan sendiri dan segera kita maafkan, agar hati menjadi tenang dan tidak menjadi dendam. Berikutnya adalah Asma Allah Al-Afu. Al-Afu artinya adalah yang maha pemaaf. Nama Al-Afu merupakan nama ke-82 dari 99 Al-Asma'ul Husna. Kata Al-Afu diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf ain, fa, dan waw yang memiliki makna meninggalkan sesuatu dan memintanya. Kata afu berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah atau memaafkan. Dalam beberapa kamus, kata afu berarti menghapus, membinasakan, dan mencabut akar sesuatu. Kata al-afu berarti Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju kepada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara utuh dan menyeluruh yang diberikan kepada semua hambanya, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Sifat Allah yang Maha Pengampun ini seperti yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 155.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'a innamas tazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Al-Afu bermakna bahwa Allah banyak memaafkan. Al-Afu adalah zat yang menghapuskan kejelekan serta mengampuni kemaksiatan. Makna Al-Afu lebih dekat kepada makna Al-Ghafur, tetapi Al-Afu lebih kuat dan lebih mendalam lagi, karena pengampunan itu mengisyaratkan kepada penutupan, sedangkan Al-Afu mengisyaratkan kepada penghapusan. Adapun penghapusan dosa lebih mendalam maknanya daripada penutupan. Nah sekarang, apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berbuat salah kepadamu? Apakah kamu menunggunya meminta maaf? Atau kamu sudah memaafkannya sebelum temanmu meminta maaf? Mungkin tidak banyak dari kita yang dapat memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Kebanyakan manusia memiliki rasa gengsi dan ego yang tinggi. Ia tidak mau memberi maaf sebelum orang yang bersalah kepadanya meminta maaf. Bahkan ada yang lebih buruk. Ia tidak mau memberi maaf sekalipun orang yang bersalah kepadanya sudah meminta maaf. Berbeda dengan apa yang diberikan Allah kepada hambanya. Allah adalah zat yang maha baik, yang maha memaafkan. Allah adalah zat yang memiliki sifat Al-Afu. Al-Afu artinya yang maha pemaaf. Allah memberi maaf kepada hamba-hambanya yang berdosa sebelum hamba tersebut meminta maaf. Sebelum manusia meminta maaf, Allah telah memaafkan banyak hal. Bahkan bukan hanya Rasulullah SAW dan orang-orang beriman saja yang diberi maaf. Kepada orang-orang yang durhaka sekalipun, Allah memberi maafnya. Pintu maaf Allah terbuka lebar bagi siapapun yang bersedia memberi kebaikan dan bersedia memaafkan orang lain. Oleh karena itu, orang-orang yang mengenal dan meneladani sifat Allah Al-Afu tentu tidak mengedepankan gengsinya untuk memberi maaf kepada orang-orang yang berbuat salah terhadapnya. Sebaliknya, ia sudah memaafkan secara tulus sebelum orang yang bersalah tersebut meminta maaf. Allah telah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 149 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afwan qadira. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Nah, setelah kita mengenal asma Allah Al-Afu, maka sudah sepatutnya lah bahwa kita meneladani asma Allah Al-Afu tersebut. Lalu bagaimana cara meneladaninya? Memaafkan kesalahan orang lain bukanlah perbuatan yang mudah. Oleh karena itu, sifat pemaaf harus sering dilatih dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat kebaikan dan melupakan keburukan orang lain adalah salah satu cara berlatih menjadi seorang pemaaf. Jika teman kita bersalah, lalu kita memaafkan teman yang meminta maaf, merupakan keteladanan terhadap asma Allah Al-Afu.
Sifat penyabar dan pemaaf adalah sifat mulia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 43 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Yang artinya, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Untuk meneladani sifat Allah Al-Afu adalah dengan memiliki sifat-sifat seperti berikut ini. Yang pertama adalah memiliki sifat yaitu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang tersebut meminta maaf. Berusahalah untuk berlapang dada dan memaafkan orang lain atas semua perbuatan buruk dan kekhilafannya. Agama Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah SWT. Takwa berarti tunduk dan takut kepada Allah. Orang yang suka memberi maaf berarti dia takut kalau Allah tidak memaafkannya, karena dia tidak mau memaafkan orang lain yang bersalah kepadanya. Yang kedua, memiliki sifat menutupi kesalahan atau aib orang lain dengan tidak menceritakannya. Salah satu sifat yang hendaknya ada pada diri setiap orang Islam adalah berusaha untuk selalu menutupi aib dan kesalahan orang lain dengan tidak menceritakan kesalahan itu kepada siapapun. Orang yang menutupi kesalahan atau aib orang lain, maka semua aib yang telah dilakukan semasa hidup di dunia akan ditutupi pula oleh Allah SWT. Sifat yang ketiga yang harus dimiliki untuk meneladani sifat asma Allah Al-Afu adalah menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Menampakkan kebaikan atau kelebihan orang lain juga merupakan bentuk pengamalan dari Al-Ghafar. Ingatlah selalu, jika kita tidak suka aib kita diketahui orang lain, maka jangan pula kita mengungkap aib orang lain ke khalayak. Sifat yang keempat adalah meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah SWT. Tidak ada kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah SWT selama kita mau bertobat. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Sifat berikutnya yang harus kita miliki dalam meneladani asma Allah Al-Afu adalah tetap berbuat baik kepada orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita. Dan yang berikutnya adalah tidak berbuat kesalahan agar tidak mengecewakan orang lain. Sifat berikutnya yang harus kita miliki dalam meneladani asma Allah Al-Afu adalah tetap berbuat baik kepada orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita. Dan yang berikutnya adalah tidak berbuat kesalahan agar tidak mengecewakan orang lain. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang asma Allah Al-Ghafar dan Al-Afu. Semoga kita dapat mengambil pelajaran atau memetik hikmah daripadanya, dan kita senantiasa
selalu menjadi hambanya yang meneladani asma-asma Allah, terutama sebagai orang yang suka memaafkan atau pemaaf. Demikian materi kita kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.